saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 hingga kini masih meninggalkan duka yang cukup dalam bagi beberapa keluarga korban yang ditinggalkan. Penyebab pertama yang memicu terjadinya kerusuhan Mei 1998 adalah krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997. Salah satu peristiwa yang muncul dari dampak krisis moneter itu ialah kerusuhan pada 13 Mei hingga 15 Mei 1998 khususnya di ibu kota Jakarta. Dalam unjuk rasa tersebut ada 4 korban jiwa yang tewas tertembak. Mereka adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Tewasnya keempat mahasiswa tersebut pun menambah kemarahan masyarakat yang saat itu sudah terbebani dengan krisis ekonomi. Lantas, bagaimana kronologi terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998 tersebut? Pada tanggal 12 Mei 1998, sekira pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke jalan Es Parman dan hendak berangkat ke gedung MPR atau DPR. Pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Setelah itu, terjadi perundingan antara pihak polisi dengan para mahasiswa. Kesepakatan yang dicapai ialah para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke MPR ataupun DPR. 15 menit setelahnya, pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu dapat dibilang masih sangat tenang. Tak ada ketegangan sama sekali antara pihak aparat dan mahasiswa. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak 15 meter dari garis tersebut. Tak berselang lama, pihak polisi pun meminta agar mahasiswa kembali ke dalam kampus. Tanpa ada ketegangan apapun, mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Namun, tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, para mahasiswa lantas berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Para mahasiswa berusaha berlindung dengan masuk ke dalam gedung-gedung kampus, sementara aparat masih terus menembakkan senapannya. Puluhan gas air mata yang dilemparkan ke dalam kampus. Sekira pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, situasi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan. Salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena tertembak. Keempat mahasiswa Trisakti tersebut adalah Lang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendiawarsi. Pada 13 Mei 1998, pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya, Maijen TNI Syafri Samsudin, dan Mapolda Metro Jaya. Selain itu, hadir juga Kapolda Maijen Hamaminata, Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Mudanton Murtejo, dan 2 anggota Komnas HAM, AA Baramuli dan Bambang Wisuharto.
Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, mahasiswa dari berbagai kota, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan ke Universitas Trisakti untuk menyatakan bela sungkawa. 2 jam setelahnya, yaitu pada pukul 12.00, kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Berbagai aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor terjadi. Mulanya, kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti. Tetapi aksi perusakan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lainnya. Pada tanggal 14 Mei 1999, aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembakaran, perusakan, serta penjarahan toko dilakukan oleh massa. Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi saat itu sudah lumpuh total. Pada 15 Mei 1998, Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 bergegas kembali ke tanah air dari Kairo. Waktu itu muncul isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Akan tetapi berita tersebut langsung ditepis oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Presiden Soeharto membantah bahwa ia bersedia mengundurkan diri. Namun, jika kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto sudah hilang, maka Presiden Soeharto bersedia untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya, seminggu kemudian, tepatnya tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Pengurusan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Akibat kerusuhan itu, sebanyak 499 orang tewas dalam peristiwa kerusuhan. Selain itu, lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sebesar 2,5 triliun rupiah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.